Warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya pada asik sendiri, ibu-ibu bapak-bapak yang hebat ini. Nah, sini kita meeting dulu nggak? Gimana? Oke? Ya kan? Baik. Tepuk satu, bu. Tepuk dua, tek ha. Tepuk tiga, satu, bu. Tepuk dua, ha. Tepuk tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, selama pelatihan kemarin masalah coding. Ya. Tujuan presentasi saya berbagi informasi coding itu apa dan KA itu apa. Bukan slide dua. Nah, lakukan atau intention yang dimana manusia menerjemahkan dalam format yang dapat dimengerti komputer atau bahasa pemrograman. Jadi contohnya seperti ini ibu bapak. Pada saat ibu bapak memainkan komputer, ya, apalagi membuka Microsoft Word, ditekan huruf A kok bisa keluar A. Jadi tekan huruf B bisa keluar mendalam. Pola pikir bertumbuh, ya. Jadi kita mengajarkan ke siswa biasanya, kok bisa ya nak? Ditekan A muncul huruf A, B muncul huruf B, tentu anak berpikir juga. Iya ya Pak, kok bisa? Seperti itu ya. Kalau ditekan maka lampu menyala. Lalu instruksikan ke dalam coding. Nah, jika lampu ditekan, ya, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Tombol apa? Ya tombol lampu. Lalu, nah itu lanjut ke slide dulu. Nah itu tombol lanjut dulu. Nah, metode pembelajaran coding ada 3. Yang di atas internet based coding, yang hanya memungkinkan kita, guru dan siswa hanya menggunakan base internet sebagai perangkat PC ataupun laptop, itu namanya plug. Jadi ada unplug. Nah, unplug ini yang sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari kita sudah melaksanakannya. Ya, yang mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer. Nah, seperti apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, banyak sekali contoh di pembelajaran yang bisa kita ubah menjadi sebuah coding. Contoh, membuang sampah. Kita akan memanggil beberapa siswa ke depan, ya. Lalu kita buat tanda panah atas bawah dengan kertas. Nah ya, dan satu orang sebagai robotnya. Lalu kita letakkan ada 3 sampah, sampah organik dan non organik. Nah, lalu guru adalah, kalau di komputer namanya prosesornya. Guru memerintahkan maju ke depan, menggerakkan tangan 1, 2, 3, dan si robotnya sudah 1, 2, 3, seperti itu sampai dia ke tempat sampah yang organik dan organik, non organik. Lalu memerintahkan ambil sampah organik. Lalu seorang lagi memegang tulisan sampah organik, menunjukkan ke depan begitu. Ya, nanti itu bisa di pelajaran selanjutnya kita praktikkan sambil kita membuat algoritma. Nah, ini tidak akan kita jumpai bagi yang tidak pernah sama sekali memiliki dasar pemrograman. Algoritma itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari kita bagaimana menyelesaikan suatu problem, ya, atau masalah dengan menggunakan solusi yang biasa diganti, rusak ganti. Nah, lalu looping. Looping itu adalah dalam bahasa pemrograman mengulang, terus mengulang. Ya, makanya dalam satu perangkat seperti ini, Bu Bapak, pasti program looping itu ditanamkan. Kalau tidak, Ibu hanya bisa menginginkan sekali saja komputer ini, sudah itu mati.
di end ya, di setiap perangkat komputer. Lalu kondisional. Kondisional ini biasanya pada saat trouble di komputer ya, kondisi tertentu. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ibu bapak di sini ada sudah pernah pakai, sudah sering ya. Tapi belum diajarkan atau amannya. Baik. Jadi KA ini atau artificial atau kecerdasan artificial ini itu utama digunakan untuk mempermudah kita, sangat mempermudah. Baik, saya kasih contoh. Coba Borima ketikkan di sini, buatkan saya modul ajar IPAS kelas 5 dengan materi telinga secara untuk satu kali pertemuan. Enter. Nah, ini salah satu KA ya. Tergantung, nah, tentu kebawakan. Tuh, sudah jadi Bu. Jadi coding yang kita perbuat di sini adalah kalau bisa setiap minggu kita itu membuat modul ajar untuk 1 minggu. Berarti 6 JP per materi kan? 1 minggu satu mata pelajaran 6 JP. Dengan menggunakan ini ya sudah lengkap. Kembali ke atas lagi tadi. Nah, itu ke bawah nanti. Nah, ini tekan yang gambar pensil, edit ya. Pas dengan materi dengan menggunakan learning kita masukkan perintah deep learning, otomatis dia berubah, tidak seperti modul ajar tadi. Itulah bedanya antara yang tidak terlalu familiar atau sering menggunakan ChatGPT. Lebih bagus kita menggunakan begini, lebih gampang, perintahnya sesuai dengan perintah otak kita. Tapi ingat, untuk pencarian spesifik di Gemini, sematkan di pertama itu buatkan saya. Pertama buatkan saya, itu perintahnya. Yang kedua, bisakah Anda, itu perintah. Bisakah Anda membuatkan saya tabel tentang makhluk hidup? Misalkan seperti itu, dia akan membuat tabelnya. Tapi ingat, jika salah perintah, salah yang KA ini. Jadi mengajarkan kepada guru bagaimana membuat modul ajar yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Mau deep learning ya, mau dangkal learning, tinggi learning, terserah. Yang penting intinya buatkan saya dan bisakah Anda. Itu kunci komennya atau perintahnya. Kalimat selanjutnya terserah kita yang mengaturnya. Mengapa bisakah Anda? Jadi kita menyuruh si Gemini ini berpikir. Kita suruh dia berpikir, bisakah Anda buatkan saya? Ya, itu maksud dari perintah tersebut. Jadi sampai sini berlama-lama untuk masalah coding dan KA, karena nanti di pertemuan berikutnya ada 4 kali pertemuan di coding KA. Pertemuan berikutnya kita akan membuat salah satu program bermain untuk anak-anak, tapi khusus fase C. Mengapa khusus fase C? Di sini biar buka. Mengapa harus diajarkan di kelas 5 dan kelas 6 saja? Ya, itu udah nampak tuh. Mengapa hanya diajarkan di fase C? Jawabnya, karena di fase C ini karakteristik siswa itu sudah berpikir abstrak, sudah mulai dewasa, ya Bu, logis dan memahami sebab akibat. Kalau dipukul sakit, diejek marah, sudah mulai niat. Nah, ini dia. Terus keterangan yang berikutnya, mengapa dia berpikir logis, abstrak? Ya, karena sudah mampu memahami konsep algoritma.
dia sudah bisa sendiri menyelesaikan masalah. Dengan apa? Pada saat belajar kita menggunakan diskusi. Kelas 1 tidak bisa diskusi, kelahi dia. 2, 3, fase C, 5 dan 6. Ya Ibu Bapak, demikian presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran sendiri atau digabung dengan disatukan dengan mata pelajaran yang lain? Mata pelajaran sendiri. Sendiri Kak Adi. Mau apa aja itu bisa. Mau disatukan semua, mau disatukan. Ya hari misal 1 minggu kan, kita tambahkan buatkan saya SPP dengan prinsip cognitive learning ya untuk 2 kali pertemuan sebanyak 6 DP. Selesai. Jadi Pak, mau tanya, foto Bapak yang buat main ya Pak?